Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang saat ini. Hujan lebat di Tiongkok Selatan telah menyebabkan bencana. Kementerian Sumber Daya Air Komunis Tiongkok mengharuskan semua orang bersiap-siap menghadapi banjir besar. Keamanan bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze sekali lagi menarik perhatian dari dunia luar. Perintah perlindungan untuk bendungan Tiga Ngarai yang ditandatangani oleh Li Keqiang juga terkena bahaya yang tersembunyi. Simak berita selengkapnya. Menurut laporan media Tiongkok Daratan, sampai sekarang banjir di Tiongkok Selatan telah menyebabkan bencana terhadap 5,8 juta orang di 22 provinsi daerah otonom dan kota di Jiangxi, Hunan, dan Guangxi. Lebih dari 5.200 rumah telah runtuh. Di media sosial, video dan foto yang dikeluarkan oleh korban bencana di mana-mana mengejutkan. Karena laporan bencana oleh komunis Tiongkok sering disembunyikan, statistik kematian dan cedera yang sebenarnya menjadi misteri. Partai Komunis Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok mengadakan konferensi pers pada tanggal 11 Juni 2020 lalu dan mengatakan bahwa situasi pengendalian banjir tahun ini sangat bahaya dan orang-orang harus siap untuk menghadapi banjir besar. Pejabat dari Kementerian Sumber Daya Air mengatakan bahwa hujan lebat yang dimulai pada 2 Juni itu mempengaruhi area yang cukup besar. 148 sungai di seluruh negeri mengalami banjir di atas tingkat peringatan dan banjir nomor 1 di Sungai Siqiang dan Beijing di lembah Sungai Pearl. Fokus Kementerian Sumber Daya Air tahun ini adalah untuk mencegah kecelakaan reservoir. Lebih buruk lagi, musim hujan baru saja tiba dan situasi bencana masih meluas. Gambar kota terkepung oleh banjir, runtuhnya rumah, orang-orang hanyut oleh banjir, mobil berguling-guling di jalan banjir seperti roti dan kerumunan orang berduyun-duyun melarikan diri mengejutkan. Chongqing dan Wuhan juga dilanda hujan lebat. Wilayah kota yang terendam sangat luas dan jalan berubah menjadi sungai karena aliran air hujan di Chongqing dan Wuhan adalah di Sungai Yangtze. Banyak orang khawatir bahwa bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze dalam bahaya. Para ahli khawatir bahwa bendungan Tiga Ngarai dipertaruhkan dan begitu runtuh ratusan juta orang di 6 provinsi dan kota-kota di daerah hilir Sungai Yangtze akan berada dalam bahaya besar. Perintah Li Keqiang untuk melindungi bendungan Tiga Ngarai mungkin tidak dapat melindungi kehidupan ratusan juta orang di Tiongkok Daratan. Berita selanjutnya, Li Keqiang menandatangani perintah perlindungan bendungan Tiga Ngarai. Pada awal September 2013 silam, Li Keqiang pernah menandatangani keputusan Dewan Negara tentang peraturan pertahanan level 4 laut, darat, dan udara tentang bendungan Tiga Ngarai. Sebuah resimen 4.600 tentara dikirim ke Tiga Ngarai untuk melindungi mereka. Pada 16 September 2015, Li Keqiang mengumumkan peraturan tentang keamanan proyek konservasi air Tiga Ngarai, selanjutnya disebut sebagai peraturan. Pada waktu itu, Luo Changping, wakil editor Caixin, menerbitkan sebuah artikel tentang WeChat untuk menafsirkan peraturan Li Keqiang tentang pertahanan 3 dimensi Tiga Ngarai melalui laut, darat, dan udara. Luo Changping mengatakan bahwa peraturan telah mengecualikan Chongqing dari pekerjaan keamanan yang menyoroti peningkatan risiko proyek Yangtze Three Gorges. Ini menyiratkan bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi di baliknya. Peraturan ini terdiri dari 7 bab dan 41 artikel yang dibagi menjadi ketentuan umum, keamanan tanah, keamanan air, keamanan udara, tanggung jawab keamanan, tanggung jawab hukum, dan ketentuan tambahan. Tetapi peraturan tersebut tampaknya mengecualikan kualifikasi Chongqing untuk berpartisipasi dalam keamanan. Ini hanya menunjukkan bahaya dari proyek Tiga Ngarai. Menurut Wikipedia, proyek Tiga Ngarai menyebabkan banyak bahaya terhadap Chongqing, yakni 1. Menyebabkan kemiskinan. Karena area reservoir Three Gorges digabung menjadi 15 distrik dan kabupaten di Chongqing pada tahun 97, imigrasi menyebabkan pengangguran yang parah dan masalah kemiskinan yang serius. Peluncuran proyek Tiga Ngarai menyebabkan penutupan lebih dari 2.000 perusahaan di daerah reservoir dan tingkat pengangguran meningkat secara signifikan. Tingkat pengangguran perkotaan lokal di Wanzhou yang termasuk wilayah reservoir Three Gorges adalah 8,1% dan 21,9% imigran perkotaan hidup dengan tunjangan hidup minimum. Banyak pembayaran imigrasi dan pemukiman kembali belum dilakukan, yang telah menyebabkan konfrontasi serius dan konflik antara penduduk di daerah perkotaan utama Chongqing dan penduduk di daerah reservoir Three Gorges. 2. Masalah sedimentasi dan ketinggian air.
Selain sedimen, sungai-sungai di hulu Sungai Yangtze juga memiliki kerikil berbutir besar yang akan sangat sulit dibuang setelah bendungan Tiga Ngarai dibangun, menyebabkan penyumbatan dan meluas ke hulu yang akan mempengaruhi Chongqing. Ada juga masalah ketinggian air. Setelah menyimpan air di Tiga Ngarai hingga 135 meter, ditemukan bahwa ketinggian air turun dari bendungan ke ekor waduk setinggi 34,7 meter, jauh melebihi 0,4 meter yang dipertimbangkan dalam laporan demonstrasi teknik. Oleh karena itu, dikhawatirkan Chongqing akan tenggelam setelah Ngarai 3 terisi penuh. 3. Masalah ekologis dan lingkungan. Proyek Tiga Ngarai memiliki dampak yang sangat luas terhadap lingkungan dan ekologi. Dampak pada area reservoir adalah yang paling langsung dan signifikan dan juga memiliki dampak besar pada DAS Sungai Yangtze. Saat ini limbah dan limbah domestik yang dibuang oleh kota dan wisatawan di kedua sisi Tiga Ngarai langsung dibuang ke Sungai Yangtze tanpa pengolahan. Ini telah menyebabkan penurunan kualitas air dan pengapungan sampah dan dapat menyebabkan penyakit menular. 4. Bahaya geologis. Karena bagian bawah pegunungan di kedua sisi Tiga Ngarai telah terbenam dalam waktu yang lama, frekuensi tanah longsor dan aliran puing akan meningkat. Selain itu, proyek Tiga Ngarai menyebabkan gempa bumi di sekitar area reservoir. Gempa bumi yang disebabkan oleh waduk umumnya terjadi di dekat daerah bendungan. Perbedaan terbesar antara itu dan gempa bumi biasa adalah bahwa sumbernya lebih dangkal dan lebih merusak. Untuk mengelola bencana-bencana ini, pada Maret 2010 silam Komunis Tiongkok telah menghabiskan 12 miliar yuan. Ada erosi tanah yang serius di hampir setengah dari area di bawah reservoir gunung di Chongqing. Ada lebih dari 10.000 tempat masalah tersembunyi di Chongqing dalam area reservoir Three Gorges. Kerusakan yang disebabkan oleh proyek Tiga Ngarai ke kota Chongqing dalam waktu dekat dan jangka panjang sangat jelas dan serius, dan juga berbahaya bagi Provinsi Hubei dan bagian tengah Sungai Yangtze. Ketika berbagai bahaya dari proyek Tiga Ngarai terus muncul dan meningkat, Komisi Militer Pusat menyetujui staf umum untuk mengarahkan resimen pasukan untuk melindungi keselamatan Tiga Ngarai, termasuk 4 set rudal darat ke udara, sepasukan besar helikopter, 8 kapal patroli cepat, 24 skuadron bergerak cepat dan lain-lain. Total kekuatannya adalah 4.600 tentara. Berita selanjutnya, nasib bendungan Tiga Ngarai. Pada awal 1991, Profesor Fisika Tiongkok Qian Weichang menerbitkan sebuah artikel di media tentang masalah pertahanan udara dan keselamatan dalam Perang Teluk dan pembangunan bendungan Tiga Ngarai. Artikel itu menyatakan bahwa kerusakan waduk Tiga Ngarai akan menyebabkan 6 provinsi dan kota-kota di hilir Sungai Yangtze menjadi negara binasa dan ratusan juta orang akan berada dalam bahaya. Qian Weichang percaya bahwa bendungan Tiga Ngarai akan menjadi target yang terancam oleh musuh eksternal. Dalam menghadapi teknologi rudal saat ini, pertahanan bendungan Tiga Ngarai tidak mungkin. Oleh karena itu, Qian Weichang menyarankan agar proyek Tiga Ngarai tidak boleh diluncurkan jika tidak akan menjadi langkah bodoh untuk membuat pedang Damocles. Berita selanjutnya, jika bendungan Tiga Ngarai pecah, setengah dari Tiongkok akan binasa. Ekonom mata keuangan mengeluarkan video pada 11 Juni yang mengatakan bahwa sabuk hujan akan tetap berada di bagian tengah dan hilir Sungai Yangtze pada pertengahan bulan Juni ini. Pembuangan banjir bendungan Tiga Ngarai dan banjir hilir ditumpahkan untuk membentuk banjir seluruh cekungan. Tiga Ngarai akan diuji. Sangat disayangkan bahwa bendungan Tiga Ngarai saat ini telah menjadi area kontrol militer Komunis Tiongkok. Tidak ada kesempatan untuk memverifikasi peringatan. Pada 23 Maret, seorang ekonom independen Leung San Times Review merilis sebuah video yang mengatakan bahwa sebagian besar tanah longsor di hulu bendungan Tiga Ngarai berpindah. Jika ada masalah serius dengan bom waktu bendungan Tiga Ngarai, itu pasti akan memicu perubahan besar dalam situasi politik Komunis Tiongkok. Pada bulan Juli tahun lalu, Leung San Times Review juga menggunakan metode perbandingan citra satelit untuk mengatakan bahwa bendungan Tiga Ngarai telah cacat dan mungkin pecah. Juga diperingatkan bahwa begitu bendungan Tiga Ngarai pecah, separuh dari Tiongkok akan binasa.